Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran kelima dan keenam, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang kedua, muatan SPDP KD 3.1 memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang keempat, muatan PKN KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan kegiatan ekonomi pada proses menghasilkan beras. Yang kedua, kalian dapat memberikan apresiasi terhadap gambar objek benda. Yang ketiga, kalian dapat memberikan pesan moral dalam dongeng. Dan yang keempat, kalian dapat membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Pembelajaran kelima, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 tentang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Yang pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Yang kedua, sawah ditanami tanaman padi. Lalu yang ketiga, padi dipanen oleh petani. Selanjutnya yang keempat, petani menjemur padi. Setelah itu padi mengering dan menjadi beras. Beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Setelah itu beras kita masak dan menjadi nasi. Maka nasi siap dikonsumsi. Nah, itulah kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras. Ya, yang pertama kegiatan produksi itu membajak sawah, menanam padi, memanen dan menjemur padi. Itu gambar 1, 2, 3, dan 4. Lalu distribusi yaitu gambar kelima, mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Dan yang terakhir, gambar keenam itu konsumsi, karena beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Masih di pembelajaran kelima, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1 tentang apresiasi terhadap gambar objek benda. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Di sini ada sebuah objek gambar yaitu bunga mawar. Nah, menurut Johnny, gambarnya sangat detail dan terlihat lebih hidup. Nah, itulah contoh memberikan apresiasi terhadap gambar objek benda. Tugas kalian di buku Bu Pena, ayo berlatih, halaman 64 nomor 1 sampai nomor 3, yaitu memberi apresiasi terhadap objek gambar. Nah, di buku kalian itu ada sebuah gambar, lalu kalian beri apresiasi bagaimana pendapat kalian terhadap objek gambar tersebut. Boleh langsung dikerjakan di buku pena, jika tidak muat boleh ditulis buku tulis tematik kalian.
Sekarang pembelajaran ke-6 yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 tentang menentukan pesan moral dalam dongeng. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Di sini ada sebuah dongeng tentang Malin Kundang. Nah, dalam kisah Malin Kundang ini dia durhaka terhadap ibunya dan tidak mau mengakui ibunya. Nah, pesan moral dalam dongeng yang diceritakan Malin Kundang itu adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Nah, itulah pesan moral dari cerita Malin Kundang. Pembelajaran ke-6 yaitu muatan PKN KD 3.1 dan 4.1. Membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Nah, coba kalian perhatikan contoh sikap baik berikut ini. Nah, gambar yang pertama di sini menjenguk tetangga yang sedang dirawat. Nah, lalu yang gambar kedua itu merapikan mainan setelah dipakai. Itulah beberapa contoh sikap baik. Tadi contoh sikap baiknya. Nah, bagaimana contoh sikap tidak baiknya? Di sini gambar yang pertama menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, gambar yang kedua mengejek teman di sekolah. Nah, itulah beberapa contoh sikap tidak baik yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini, Jonas, mari aku bantu kamu berdiri. Aku antarkan ke klinik terdekat ya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang tindakan Dedi seperti gambar berikut? Ya, tindakan Dedi sangat tepat sekali dan sangat terpuji karena membantu dan menolong temannya yang terjatuh dari sepeda dan mengantarkannya untuk berobat ke klinik terdekat. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.